Baik, Bapak Ibu, saya akan mengajar dengan mode pembelajaran PJBL. Saya akan memulainya dalam 3, 2, 1. Ya, selamat siang semuanya. Selamat Siang, siang, Bu Bu. Eva. Siang, Bu. Ya, nama budaya, sudah makan siang belum ini semuanya? Udah, Bu. Sudah, Bu, sudah habis dari kantin Udah, tadi. Bu. Oh ya, nggak ngantuk ya? Sedikit, Ya. Bu. Bu. Jangan ngantuk. Ya, kita akan mulai pembelajaran kita, tapi alangkah baiknya kita akan berdoa dulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan, Irin. Mari Bu Eva dan teman-teman semuanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kau telah hadirkan kami di tempat ini. Kami akan memulai pelajaran. Semoga pembelajaran hari ini dapat berguna bagi diri kami dan masa depan kami. Berkatilah pembelajaran hari ini agar lancar dan Engkau mudahkan. Kami serahkan hanya kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih, Irin. Ibu. Baik, sebagai pembuka, kita akan bersama-sama bernyanyi lagu Bagimu Negeri untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita. Ibu akan membagikan salin dia. Baik, terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Selanjutnya Ibu mau bertanya, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ada? Ada, Bu. Joko. Joko. Kenapa Joko, Rara? Sakit, Bu. Sakit. Baik, ada lagi? Semoga Joko cepat sembuh ya. Ada lagi yang lain? Maaf Ibu, saya batuk terus, lagi sakit soalnya. Wah, iya, kita doakan semoga Sri segera sembuh ya. Baik. Ada lagi yang lain? Tidak, kita lanjut ya. Baik, sebelum belajar, Iya. Ibu mau bermain sedikit ya, namanya ice breaking. Nanti Ibu sebutkan namanya, kalian buat kalimat yang bermakna motivasi supaya kita tetap semangat belajar. Siap semuanya? Ya, Bu. Siap. Kata yang pertama, Rara. Sebut kata apa, Rara? NASA. Yuli. Depan. 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 Elena. Bu, Apa, Elena? milik Bu. Milik. Irin. Ya Bu, suaranya tidak terdengar Bu, mohon maaf Bu. Masa depan milik. Coba lanjutkan katanya. Ya. Jadi apa kalimatnya? Brian, rangkaian kalimatnya tadi sudah kita simpulkan, sudah dimainkan katanya. Masa depan milik. Masa depan milik. Milik Apa kesimpulannya? Mereka. mereka, Bu. Mereka. Ya, jadi masa depan milik mereka. Yang Sri. menyiapkan. Gitu nggak, Bu? Ya, ya. Boleh ya, begitu ya. Boleh. Masa depan milik mereka yang apa?
Rara, Menyiapkan, Bu. Yang menyiapkan. Budi, Apa lagi ya? menyiapkan apa Budi? Menyiapkan Apa Budi? hari ini, Bu. Hari ini ya, Ya. jadi kita harus memiliki persiapan untuk menyiapkan masa depan kita ya. Itu semoga kalian bisa termotivasi untuk belajar. Nah, selanjutnya kita kemarin sudah belajar apa, Brian? Ya, Bu. Pertemuan lalu sudah belajar apa, Nak? Tentang teks iklan, Bu. Strukturnya, Bu. Teks iklan dan ya tentang strukturnya. Apa saja strukturnya, Brian? Ada judulnya, Bu, yang paling atas. Judul. Ya, dengan badannya, Bu. Ya, judul dan Kalau badan. judul. Betul ya, tentang judul dan badan. Nah, saat ini Ibu akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu tentang, Ibu akan berbagi layar dulu ya. Sudah terlihat, Brian? Sudah, Terlihat, Bu. Bu. Sudah. Tentang teks iklan, masih teks iklan ya. Kompetensi dasar yang akan dicapai, yang akan kita laksanakan adalah menyusun teks iklan sesuai bidang pekerjaan dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Tujuan pembelajarannya bisa dilihat dengan berdiskusi, peserta didik mampu menulis bagian badan iklan, menulis bagian judul, mampu memadukan bagian judul dan badan, dan terakhir kita akan membuat teks iklan. Nah, kira-kira senang nggak kalau buat teks iklan? Senang, Bu. Senang, Senang Bu. ya. Nah, kenapa senang? Apa manfaatnya, Ros, kalau membuat iklan, Ros? Kita bikin iklan kan nanti orang bisa tertarik dengan apa yang kita jual misalnya, Bu. Betul ya. Kalau jualan jadi bisa terkenal ya, jadi Ya. bisa dibeli banyak orang ya, Ros ya. Iya, Bu. Iya, selain itu bisa memberikan informasi dan memengaruhi masyarakat. Nah, coba Rara, menarik tidak kira-kira iklan ini? Menarik, Bu. Kenapa menarik menurutmu? Warnanya, Warnanya, kemudian terus dari atau jasa desain ya, Bu. Bentuknya. bentuknya. Betul ya, ada bentuknya. Nah, ternyata bentuknya masih ingat ya yang kemarin ya, ada judul dan badannya. Nanti kita akan belajar membuat ini. Nah, Ibu akan menjelaskan dulu sedikit tentang ternyata kalau kita menulis bagian badan itu tidak asal-asalan ya. Ada tahapan atau prosesnya. Nah, silakan diamati. Ini proses penulisan bagian badannya menggunakan kalimat efektif, kemudian kalimatnya informatif ya, sampai akhirnya terbentuklah badan iklan yang menarik bahasanya ya. Kemudian ada teknik apa ini, Ros? Proses penulisan Penulisan judul, Bu. Penulisan judul juga ada Penulisan judul. langkah-langkahnya, betul, ada Ya. prosesnya ya. Ada berapa prosesnya, Ros? Ada 6, Bu. Ada 6 ya. Ini harus terpenuhi semuanya supaya judul iklan kita nanti menarik. Nah, ternyata setelah kita menulis bagian badan dan judul harus apakan, Rara? Digabung? Harus Raranya dipadukan. ngelamun, Bu. Iya, Rara ngelamun. Ini coba, Sri, setelah kita tulis bagian judul dan badan, itu harus diapakan, Sri? Harus kita padukan, Bu. Dipadukan ya, supaya menarik. Nah, Ya, menjadi iklan yang Menjadi- utuh. iya, jadi iklan yang utuh terdiri dari apa, Sri? Terdiri Bagian. dari bagian badan dan judul, Bu. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Sri. Ya. Nah, nanti terakhirnya kita akan membuat teks iklan ya. Jadi bukan hanya membuat teks iklan ditulis biasa, kita akan menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi Canva. Ya, ini nanti desainnya akan menarik sekali. Budi sudah pernah menggunakan aplikasi Canva sebelumnya? Sudah, Bu. Tidak, nanti kita akan coba menggunakan aplikasi Canva ya, supaya iklan kalian lebih menarik. Setelah itu kita akan publikasi ke Instagram. Elena punya Instagram? Ibu. Punya ya, nanti kita per kelompok saja Punya. supaya betul. Supaya yang tidak punya Instagram bisa nilainya juga terpenuhi ya. Baik.
Ibu akan membagikan kelompok. Ibu sudah menentukan siapa kelompoknya. Didengarkan ya. Yang pertama ada Sri, Rara, Ros, dan Nanda. Itu kelompok pertama. Yang kedua, Yuliami, Elena, Brian, Ririn. Kelompok ketiga, Irin, Budi, dan Aam. Sudah ingat semua kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Baik, Ibu akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, kalian silakan kerjakan secara berkelompok. Contohnya seperti ini, sebentar ya. Nah, ini contoh LKPD-nya. Nanti kalian bisa menuliskan nama kelompoknya siapa, kemudian sudah tertulis kembali tujuan pembelajarannya apa. Nah, petunjuk kerjanya diperhatikan. Kalian akan menuliskan bagian badan iklan, menuliskan bagian judulnya dengan syarat-syarat yang sudah tadi kita bahas, kemudian memadukan bagian judul dan badan iklan, sampai terakhir membuat produk. Ya, setelah itu presentasi dan publikasi. Nah, silakan kalian kerjakan di LKPD ini yang sudah Ibu bagikan. Pertama, tulis dulu badan iklan, informasi-informasi apa ya. Nanti diingat lagi materinya yang sudah dipelajari kemarin, badan iklan itu berisi tentang apa. Kemudian terakhir judul iklan. Kira-kira judul yang menarik tuh apa? Ya. Setelah itu kalian padukan di dalam LKPD ini dulu terlebih dahulu. Dipadukan, kalian rancang, letak judulnya di mana, badannya di mana, begitu ya. Sampai setelah itu kita akan menerapkan di aplikasi Canva. Nah, jadi lebih menarik karena aplikasi ini banyak fitur-fitur yang menarik yang bisa kalian gunakan supaya kalian bisa lebih semangat buat iklannya. Paham ya? Paham. Ya, setelah itu tidak sampai di situ, kita juga akan mempublikasikan ke Instagram. Tapi sebelum dipublikasi, nanti kita akan minta tanggapan dulu dari kelompok lain. Kira-kira kita perlu memperbaiki apa nih dari hasil kerja kita, ya, supaya ketika dipublikasikan hasilnya sudah baik. Baik, waktunya adalah 15 menit. Cukup ya? Cukup, Bu. Bu. Nah, 15 menit Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan kalian kerjakan per kelompok. Ayo, tidak ada yang mengantuk ya, saling bekerja sama. Silakan kalian tentukan. Ibu tentukan temanya, layanan jasa. Ya, karena kalian anak-anak SMK harus berhubungan dengan jasa nih, misalnya multimedia, jasa apa sih yang bisa kalian tawarkan dalam iklan ya, atau jurusan akuntansi atau yang lain. Mungkin punya usaha laundry, bisa juga. Saudaranya punya usaha yang lain, bisa juga dijadikan tema bebas tentang layanan jasa. Silakan dikerjakan selama 15 menit. Ya, Budi, kelompoknya aktif semua tidak? Ini ada yang diem-diem aja nggak, Budi? Enggak, Bu. Ini kerjasama, Bu. Bagus ya. Kalian buat tentang apa? Tentang Jasa apa? jasa reparasi AC, Bu. Jasa reparasi AC. Kenapa pilihnya itu, Budi? Karena rata-rata ini teman-teman punya AC di rumahnya, Bu. Oh iya, supaya kita juga bisa membantu ya. Jadi tukang Bu. servis AC lebih banyak yang menggunakan jasanya. Baik. Sudah selesai kelompoknya Sri? Tadi ketua kelompoknya Sri. Sudah, Sri? Tinggal sedikit lagi, Bu. Sedikit. Ini lagi dicek lagi tulisannya, ada yang salah. Ya. Ada kesulitan tidak, Sri? Sama ini tidak ada sih, Bu, karena kami saling berdiskusi, jadi saling bertukar pendapat. Ya, bagus ya. Jadi fungsinya kerja kelompok supaya kalian saling membantu satu sama lain. Kelompok Yuliani sudah? Sudah, Ibu. Sudah, bagus. Masih belum sedikit lagi, Ibu. Oh, sedikit lagi. Iya, Ibu tunggu. Kelompok Budi sudah? Sudah, Bu. Mantap, sudah selesai ya. Oke, waktunya sudah habis. Ya, kita akan presentasi, tapi sebelum presentasi kalian yakinkan dulu sudah tepat belum ini yang untuk dipresentasikan isinya ya.
Silakan diyakinkan sejenak. Baik, kita akan presentasi. Ibu mau memilih satu kelompok yang sepertinya sudah paling siap ini ya. Kelompok Budi, silakan Budi. Ya, siap Bu. Dipresentasikan. Ya, Izin share screen Bu ya. ya silakan. Ini hasil sudah terlihat, Ibu dan Ya, teman-teman. coba dibacakan Budi. Ya, ini hasil diskusi kelompok kami, Bu. Langkah-langkah menulis bagian badan atau body copy berdasarkan tes iklan yang diamati. Yang pertama adalah kalimat yang digunakan harus singkat dan efektif. Kemudian yang kedua, jelas dan informatif. Ketiga, menggunakan kalimat jujur dan dapat dipercaya. Kemudian 4, mengarah pada tujuan iklan. Ya, betul. Sekarang mana hasilnya? Kalian membuat bagian badan, Iya. badan iklan. Wah, ini dia hasilnya kelompok Budi ya. Tentang reparasi AC. Iya, luar biasa. Ya. Jadi yang mana yang judulnya, Bud? Judulnya merawat dan memperbaiki AC Anda. Ya, kenapa itu jadi judulnya, Bud? Ini untuk mengingatkan kita bahwa pentingnya memelihara ini Bu, alat-alat elektronik seperti itu. Oh iya, betul sekali ya. Ternyata barang elektronik itu harus dijaga ya. Jadi dibantu diingatkan dari iklan, ya kan? Ya, Bu. Baik. Selanjutnya apa saja bagian badan iklannya, Budi? Badan iklannya ada pasang baru, perawatan rutin, bongkar pasang, cuci AC. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Budi. Sudah presentasi dengan baik. Nah, sekarang kita lihat hasil prosesnya di Canva. Sudah buat di Canva-nya, Budi? Sudah ya tadi ya? Betul, Bu. Nah, Iya. bagaimana kita lihat Ini hasil iklannya? dari kelompok kami, Bu. Iya. Wah, ini dia ya hasil dalam beberapa menit tadi sudah selesai. Ada bagian judulnya yang menarik, ada bagian badan iklannya ya. Ternyata punya perbedaan dari segi warna, bentuk tulisan dan lain sebagainya. Baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Budi dan kelompok lain teman-temannya. Ada Budi, Irin dan AA. Bagus sekali ya. Baik. Izin stop, Bu. Iya, terima kasih Budi. Sama. Ya, karena semuanya sudah presentasi dan hasilnya sudah baik, nah Ibu mau meyakinkan apakah kalian benar-benar paham ya untuk pembelajaran pada hari ini. Ibu sudah bagikan di grup WhatsApp link G-form-nya. Silakan kalian kerjakan evaluasi secara pribadi ya. Kalau tadi kerja kelompok, nah sekarang secara pribadi. Silakan dikerjakan selama 10 menit. Nanti dikumpulkan kembali ke grup WhatsApp-nya. Ya, silakan digawe masing-masing dikerjakan, tidak menyontek ya. Irin, tidak boleh tengok kiri kanan Irin. Ya Bu, maaf Bu. Fokus. Brian, sudah belum Brian? Belum, Bu. Belum. 2 lagi, Bu. Belum lagi ya, Ibu tunggu. Baik. Ya, Ibu lihat sudah terkumpul semua ya. Nanti Ibu akan informasikan nilainya berapa ya untuk evaluasi pembelajaran pada hari ini. Baik, pembelajaran pada hari ini sudah selesai, tapi kita akan mendengarkan simpulan dulu dari teman-temannya. Siapa yang berani menyimpulkan untuk pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Ya, bagus. Coba Sri, apa yang bisa kamu simpulkan, Sri?
Ya, jadi untuk pembelajaran hari ini yang bisa kita simpulkan adalah dalam menulis iklan, terutama menulis badan dan judul, itu tidak boleh asal-asalan, Bu, karena ada prosesnya. Sehingga nantinya iklan yang kita buat itu akan lebih menarik, Bu. Betul, tepuk tangan untuk Sri. Terima kasih sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Jadi kalau buat badan dan judul iklan itu tidak boleh suka-suka kita ya, karena ada prosesnya supaya iklannya lebih menarik. Nah, kita sudah selesai, tapi Ibu mau mendengarkan refleksi pembelajaran nih pada hari ini. Siapa yang berani untuk merefleksikan pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Ya, Rara. Apakah yang sudah kita pelajari pada hari ini, Rara? Menurut saya hari ini kita mempelajari tentang penyusunan dan pembuatan iklan yang menarik, Bu. Sampai kita mempublikasikannya. Betul, tepuk tangan untuk Rara. Ada pengalaman baru tidak, Rara, untuk pembelajaran pada hari ini? Ya, ada, Bu. Apa itu pengalaman barunya? Di Canva-nya, Bu. Ternyata Canva. Canva banyak sekali fitur-fiturnya, menarik, membuat apa ya? Senang aja, Bu, saat membuat iklannya itu tadi. Iya. Pakai Instagram? Nanti kita akan publikasi ke Instagram ya, Rara ya. Jangan lupa ya. Iya, baik. Terima kasih untuk Sri yang sudah menyimpulkan dan Rara yang sudah merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya dengan materi yang baru, yaitu tentang teks artikel. Apakah teks artikel itu? Nah, akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya. Nah, sekarang kita akan menutup pembelajaran pada hari ini. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas kita. Siapakah itu? Brian. Iya, silakan Brian menutup dalam doa. Baik. Ya, teman-teman, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak hebat untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi di pembelajaran berikutnya ya. Selamat siang semuanya. Eva. Selamat siang, Bu. Baik. Terima kasih Bu Eva. Ini agak bagus manajemen waktunya ya. Nanti begitu ya. Nanti manajemen waktunya diatur sedemikian rupa sehingga semua tahapan itu terlalui. Hanya saja saya masih lihat ini terjebak di ceramah. Ya Bu Eva, PJBL itu Bu Eva lebih banyak kerjanya. Ya, jadi instruksi itu kerja sifatnya. Karena apa? Karena kalau pemahaman itu masih di KD3-nya. Nah, kalau yang ini sudah kerja proyek itu. Sehingga nanti produknya, tadi belum dilihat produknya belum dianukan. Harusnya tadi di bagian terakhir itu. Coba lihat produknya sekarang. Produknya itu yang nanti kalau beneran sudah di kelas, produknya itu yang dibahas. Yang lebih banyaknya ditunjukkan kerjanya bagaimana, proses dia membuat itu ya. Nanti ditunjuk kalau yang beneran di kelas ya, ditunjukkan bagaimana dia membuat itu sampai nanti produknya ini loh, produk iklan yang dibuat anak-anak itu. Ya, itu. Ya, jadi kalau anunya ini tadi ya karena ini peer yang susah juga untuk melihat ini, hanya untuk uji coba aja bagaimana menurunkan tadi ya. Tapi yang saya lihat ya udah manajemen waktunya sudah bagus, sudah betul, tapi ya itu tadi yang perlu diperbaiki mungkin bagian yang tadi Bu, jangan banyak bicara tapi banyak bekerja. Ini proyek menghasilkan sesuatu, bukan untuk memahami atau mengevaluasi atau mengidentifikasi, tetapi untuk membuat sesuatu itu. Ya Bu ya? Baik, Prof. Gitu. Ya. Terima kasih Prof untuk sarannya, Ya. masukannya. Ya. Ya, Ibu Ruslina mungkin.
Ya, Bu Ruslina, silakan Bu Rus. Ya, luar biasa ya Bu Eva. Ya, terima kasih Bu. Sudah mengisi waktunya dengan baik, kemudian semua langkah-langkah itu sudah terangkum semua dalam yang Ibu lakukan tadi. Hanya saja seperti apa yang disampaikan oleh Prof. tadi, memang lebih dikurangi lagi ceramahnya. Karena ini adalah sifatnya melihat kemampuan siswa, keterampilannya. Jadi nanti lebih difokuskan lagi dari hasil kerja siswa. Demikian. Terima kasih Bu Ruslina, Prof, dan Bapak Ibu sekalian. Saya izin memberhentikan rekaman.